Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa, serta rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Bapak Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban banjir yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan ada hal yang sangat menarik ketika beliau berkunjung. Pak Prabowo ini tidak menggunakan perahu karet, tidak menggunakan helikopter. Beliau langsung turun banjir-banjiran merasakan penderitaan rakyat. Sejajar dengan rakyat, merasakan apa yang saat itu dirasakan oleh rakyat. Mungkin dengan beginilah cara Pak Prabowo menegur ataupun memberikan contoh kepada kepala daerah yang sok-sokan tidak mau kotor, tidak mau terkena air banjir. Dan sepertinya kepala daerah lain harus melihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang juga terjun langsung ke sungai membersihkan sampah-sampah bersama dengan para petugas. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, lihat tuh Pak Prabowo, banjir-banjiran teman-teman. Nggak naik perahu karet. Presiden Prabowo mengunjungi warga terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi pada Sabtu 8 Maret 2025. Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelang buka puasa. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menyusuri pemukiman yang masih tergenang banjir. Selain membagikan bantuan makanan untuk berbuka puasa, Prabowo juga ikut berbuka puasa bersama warga di salah satu rumah yang dikunjungi. Nah, coba lihat teman-teman, Pak Prabowo duduk, kakinya itu masih terendam banjir loh. Ini seorang presiden guys, berbuka puasa bersama warga, sambil banjir-banjiran. Hingga saat ini banjir masih melanda sejumlah wilayah di Bekasi. Hujan intensitas tinggi dalam satu pekan terakhir menjadi pemicu utama banjir terjadi. Nah, coba lihat tuh, kaki Pak Prabowo tuh sampai betisnya airnya loh. Inilah pemimpin yang sangat merakyat teman-teman ya. Luar biasa. Nggak kayak yang kemarin tuh main perahu-perahu karet gitu ya kan. Bentar, sebelum kita lanjut, mana nih suara warga Jawa Barat? Waduh, kalian sekarang punya gubernur yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Turun langsung ke sungai, bersih-bersih bersama dengan para petugas dan warga. Ini luar biasa gubernur Jawa Barat nih ya. Nggak kayak gubernur provinsi sebelah. Nah, lihat tuh Kang Deddy Mulyadi tuh. Luar biasa gubernur Jawa Barat ya. Nggak takut kotor guys. Nggak naik perahu karet terus bersihkan sampah gitu ya kan. Ini baru nih gubernur nih. Wah, luar biasa beliau ya. Ubur-ubur ikan lele, langsung ke jale, gas. Anja. Saya nggak bisa bayangkan ya, kalau umpamanya ya, ini anaknya Bapak Jokowi, Wapres Indonesia, meninjau bencana alam pakai perahu, pakai pelampung, padahal airnya cuma di bawah dengkul. Wah, nggak tahu tuh bacotan anak abah, bacotan anak banteng kayak apa, nggak tahu. Pasti kalian paham ya. Udah caci makian dari ujung selatan sampai ujung utara ya, itu bakalan rame. Tapi uniknya di saat kita mengkritisi si Rano Karno ya kan, wakil gubernur DKI, kader PDI, banyak yang nggak terima. Mau kalian itu apa ya?
Ya, gimana ya? Aduh. Repot jadi Mas Gibran itu ya. Bekerja secara prosedur dengan baik ya. Loyalitas, berani basah, berani becek, berani kotor. Masih diomong ya. Nanti kalau kelakuannya seperti si Rano Karno, lebih parah lagi. Tapi kalau kita mengkritisi sebelah buzzernya nggak terima. Ini antara pemimpinnya sama pemilihnya sama-sama tolol. Ya Sama-sama toh. Lucu banget lah, gue tadi habis nonton videonya Wakil Gubernur Jakarta yang naik perahu karet ya, didorong sama petugas. Itu pas adegan di mana perahu karetnya nyangkut karena airnya memang semata kaki gitu kan. Yang di perahu karetnya berapa orang tuh? 4 orang kalau gak salah. Ya susah itu. Itu bukannya mempermudah kerja petugas, malah nambah kerjaan. Menyulitkan ya kan. Dorong sana dorong sini kayak main air jadinya gitu loh. Yang satu lagi naik heli. Coba bayangin. Lihat apa di atas, gak ada yang bisa ditanya, nanya angin. Gibran terjun ke banjir, pejabat DKI malah terbang dan main speedboat. Banjir datang, rakyat teriak. Yang turun ke lapangan, Gibran. Yang sibuk naik helikopter, pejabat DKI. Coba pikirkan baik-baik. Saat rakyat kebanjiran, kehilangan rumah, bahkan ada yang harus bertaruh nyawa menyelamatkan keluarga, Gibran justru datang langsung ke tengah-tengah mereka. Pakai jas hujan, belusukan ke ganggang, mendengar keluhan warga, mencari solusi. Sementara itu, gubernur dan wakilnya sibuk rapat di ruangan ber-AC, sedangkan Pramono Anung malah terbang di atas banjir, melihat dari helikopter. Apa yang bisa dirasakan dari atas sana? Air yang menggenang, rumah-rumah yang tenggelam. Bisa lihat penderitaan warga dari situ? Tidak! Yang ada cuma laporan angka-angka, peta ketinggian air, sambil sesekali minum kopi di dalam kabin helikopter yang nyaman. Coba lihat Gibran. Turun ke lokasi, menyapa warga, mendengar langsung keluhan mereka. Betul. Itu namanya pemimpin yang peduli. Pak Prabowo juga tadi tidak cuma numpang lewat, tidak sekadar pencitraan. Tapi ada pejabat yang melihat itu sebagai ancaman. Makanya mereka mulai menyindir, menyebut turun ke lokasi sebagai pencitraan. Lucu, bukan? Kalau tidak turun ke lapangan, dibilang tidak peduli. Kalau turun, dibilang pencitraan. Jadi sebenarnya yang mereka mau apa? Mau pejabat yang benar-benar kerja, atau mau yang hanya bicara dan menyalahkan keadaan? Dan yang lebih menyedihkan lagi, gubernur dan wakil gubernur DKI yang seharusnya jadi ujung tombak di daerahnya malah diam 1000 bahasa. Rano Karno kemana? Ini Jakarta yang tenggelam, bukan lokasi syuting sinetron. Bukan lokasi. Tidak ada adegan romantis atau drama keluarga di sini. Yang ada rakyat menjerit, butuh solusi, bukan hanya omong kosong di depan kamera. Bukan omong-omong. Lalu Pramono Anung, sejak kapan urusan banjir Jakarta jadi tanggung jawabnya? Tapi anehnya, dia malah lebih sibuk berkomentar, lebih sibuk menilai siapa yang pencitraan dan siapa yang tidak. Lihat faktanya. Yang turun, Gibran. Yang mendengar rakyat, Gibran. Yang mencoba cari solusi, Gibran. Dan Pak Prabowo. Sementara itu, pejabat-pejabat yang seharusnya bertanggung jawab malah asik bermain narasi. Satu di helikopter, satu entah di mana, dan satu lagi sibuk berkomentar tanpa aksi. Rakyat itu butuh solusi, bukan tontonan drama pejabat yang saling lempar tanggung jawab. Dan anehnya teman-teman ya, ini buzzer-buzzer banteng ketika kita sibuk nyerang Rano Karno yang sok-sokan naik perahu karet. Ya mereka hanya membalas dengan mengunggah video Mas Gibran yang ditolak ajakannya oleh seorang nenek-nenek, oleh emak-emak. Padahal itu video yang dipotong, kemudian di framing sedemikian rupa agar ada aksi balasan dari buzzer banteng. Padahal nenek itu hanya ditawari kalau ada apa-apa, butuh sesuatu silahkan ke posko. Terus neneknya bilang malas. Ya udah kalau malas ya udah enggak usah. Tapi di framing oleh banteng sedemikian rupa untuk menyerang Gibran. Nggak bisa. Dan satu hal yang pasti, orang yang turun langsung ke lapangan lebih paham kondisi rakyat daripada yang cuma melihat dari layar ponsel atau dari jendela helikopter. Jadi kalau ada yang bilang turun ke lapangan itu pencitraan, tanya balik. Lebih baik pencitraan di tanah banjir atau jadi penonton di ketinggian? Rakyat itu bukan bodoh,
Mereka bisa lihat, bisa menilai mana pemimpin yang benar-benar kerja, mana yang cuma cari aman. Gibran turun langsung, masuk ke gang-gang yang terendam, ngobrol dengan warga, tanya apa yang mereka butuhkan. Itu kerja nyata. Sementara gubernur dan wakilnya, entah di mana, kalau ditanya jawabannya pasti template. Kami sedang koordinasi, kami sudah menyiapkan langkah-langkah, atau kami terus memantau situasi. Mana aksi nyatanya? Mana solusinya? Banjir ini bukan baru kemarin, ini masalah bertahun-tahun. Tapi anehnya, setiap kali terjadi, jawabannya selalu sama. Ini akibat curah hujan tinggi, ini fenomena alam, ini karena air kiriman dari hulu. Atau ini ya yang nyalahin Tuhan ya kan? Coba pakai akal sehat. Jakarta ini ibu kota. Seharusnya punya sistem pengendalian banjir yang jelas. Seharusnya ada antisipasi, bukan sekadar alasan, tapi yang terjadi, rakyat tetap jadi korban, rumah-rumah tetap terendam, ekonomi lumpuh, dan pejabat masih sibuk menyalahkan alam. Dan lebih parahnya, ada pejabat yang malah keliling naik helikopter, melihat banjir dari atas. Bagaimana mau tahu penderitaan rakyat kalau hanya melihat genangan dari ketinggian? Mau tahu bagaimana rasanya air setinggi pinggang? Mau tahu bagaimana paniknya warga saat air mulai masuk rumah? Turun ke lapangan, jangan cuma terbang di udara dan berkomentar di media. Betul. Gibran bisa turun, kenapa pejabat DKI tidak? Kenapa seorang wakil presiden yang masih muda, yang bukan gubernur Jakarta, justru lebih peduli daripada pemimpin daerahnya sendiri? Harusnya yang sibuk mengurus rakyat itu gubernur dan wakilnya, bukan malah membiarkan pemimpin lain turun tangan, sementara mereka diam dan pura-pura sibuk. Kalau ada yang bilang Gibran cuma pencitraan, coba tanya lagi. Kenapa pencitraan itu lebih nyata daripada kepemimpinan yang seharusnya bertanggung jawab? Kenapa yang turun langsung disebut pencitraan, tapi yang duduk di kantor sambil rapat dibilang kerja? Rakyat itu tidak butuh alasan. Rakyat tidak butuh drama. Rakyat butuh solusi. Betul. Dan yang mau kerja langsung di lapangan itulah yang patut dihormati. Betul, rakyat butuh solusi cepat teman-teman ya. Dan itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Pak Prabowo Subianto seorang presiden berbuka puasa bersama warga sambil kakinya terendam banjir. Tidak ada masalah, beliau duduk di situ. Beliau merasakan penderitaan rakyat sambil beliau membawa bantuan. Harusnya Pak Prabowo ini naik perahu karet gitu ya kan? Biar nggak kotor celananya. Kayak yang kemarin gitu ya kan, kayak syuting-syuting film. Aduh, gimana menurut kalian teman-teman? Perbedaan, atau kita nggak usah deh bandingkan Pak Prabowo dengan pejabat DKI. Kita bandingkan saja pejabat DKI dengan Kang Deddy Mulyadi seorang yang terjun langsung turun ke sungai, bersih-bersih, membersihkan sampah, puing-puing, kayu, agar sungainya bisa mengalir dengan baik lagi teman-teman. Ini baru aksi nyata, kerja nyata. Tidak hanya merasakan penderitaan warga, tapi turun menyelesaikan persoalan di sungai. Wah, ini ada bahan collab lagi nih Pandawara Group nih dengan Kang Deddy Mulyadi, apalagi sama-sama daerah Jawa Barat ya kan. Waduh, keren banget kalau ada kolaborasinya nanti ya. Dan selamat buat warga Jawa Barat, termasuk saya juga mungkin ya, yang sekarang sudah punya gubernur yang sangat luar biasa, yang sangat merakyat, yang sangat gercep merespon keluhan rakyat, sama seperti presiden dan wakil presiden kita sekarang, dan admin Gerindra tentunya ya. Tidak hanya berkomentar menyalahkan Tuhan, menyalahkan hujan, menyalahkan air kiriman dan segala macam. Itu lagu lama lah. Udahlah, kita butuh solusi gitu. Apa yang harus dilakukan? Kemarin Pak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, juga sudah mengatakan bahwa ya 13 sungai di Jakarta ya harus dinormalisasi gitu. Harus dikeruk dan segala macam agar kuat menampung air. Dan juga ya giant seawall mungkin juga harus dipertimbangkan sedemikian rupa untuk menahan air laut. Karena ya kemarin sempat juga banjir Jakarta Utara karena air laut teman-teman ya. Dan inilah solusi yang sebenarnya sudah dipikirkan oleh pemerintah. Tapi ya kita lihat aja nanti action dari pejabat Jakarta. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.